Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, setiap khatib yang naik ke mimbar selalu menyampaikan pesan takwa, yakni takwa dapat dimaknai sebagai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut ini tidak menjauhkan seorang hambanya kepada Sang Khalik, namun justru takut ini berusaha untuk selalu mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Kita seringkali membaca bahwa yang dimaksud dengan takut itu seseorang selalu berusaha untuk menghindar dan menjauhkan dirinya. Namun ketika kita menyebut dirinya bertakwa kepada Allah, maka justru kebalikan dari kata itu, kita selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan waktu-waktu yang sangat kita tunggu, yakni tatkala kita menunaikan ibadah sholat kita. Kenapa? Tatkala kita sholat berarti kita telah menghadapkan wajah kita, tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita berusaha, namun ada jalan yang sulit kita lakukan. Ada seorang kisah yang dilakukan oleh seseorang. Kisah itu sudah viral di bulan Juli tahun 2025 yang lalu. Kalau kita membaca atau mendengarkan, melihat sebuah video atau YouTube yang sering kita lihat di dalam kisah seorang yang bernama Hafid, dalam kisah Sinau Urip, dalam tayangan yang dipandu oleh Sukaryo Adiputro atau Adi, Hafid yang mengaku sebagai lulusan Universitas Indonesia, seorang dokter spesialis THT yang pernah belajar di Singapura. Tidak hanya di Singapura, bahkan ia pun pernah tinggal di Italia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, tragedi yang mengancam, yang menimpa dirinya adalah satu-satunya yang ia miliki, dipanggil oleh Allah untuk menghadap kepadanya. Karena anaknya dipanggil oleh Allah, maka ia punya guncangan jiwa. Kemudian dilanjutkan, tatkala istrinya juga dipanggil oleh Allah, maka apa yang ia banggakan di dunia ternyata sudah diambil oleh Allah kedua-duanya. Istrinya yang ia sangat cintai dan anaknya yang ia banggakan telah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita bayangkan dengan diri kita. Kita punya ilmu pengetahuan yang sangat tinggi. Kita punya harta yang banyak. Kita punya kedudukan yang tinggi pula. Tatkala anak kita diambil oleh Allah, istri kita diambil oleh Allah, maka kita tinggal hidup sebatang kara. Apa yang akan kita rasakan? Tentu galau di dalam hati kita. Kalau kita lihat kisah itu,
Berarti sebetulnya manusia hidup di dunia itu harus menghadapkan dirinya, memasrahkan dirinya hanya kepada Allah. Apa yang telah dilakukan di dunia harus digantungkan kepada Allah. Jika tidak, maka seolah-olah dunia adalah miliknya. Ketika dunia merasa miliknya, maka tidak ada obat yang bisa ia dapatkan tatkala kesedihan hati itu tenggelam di dalam dirinya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ayat ini cukup pendek, namun memiliki makna yang sangat luar biasa, yakni dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, pahala negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau tadi di akhir dari ayat itu innallaha la yuhibbul mufsidin, Allah tidak suka dengan orang yang berbuat kerusakan, maka tatkala kita sedih, jangan merusak diri kita. Maka tetap kita harus berjuang untuk kehidupan yang lebih baik tatkala Allah masih menganugerahkan kehidupan kita. Tatkala kita sedih, tatkala kita sakit, jangan lebih menyakiti diri kita. Maka pasrahkan kepada Allah, karena Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, ayat ini memberikan pesan bahwa dunia bukanlah tujuan akhir. Kalau tujuan akhir itu adalah dunia, maka ia pasti menganggap bahwa setelah kematian ia tidak akan pernah ketemu dengan kehidupan yang lain. Padahal kita sering membaca walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhir itu lebih baik daripada permulaan. Bahwa negeri akhirat sebagai tujuan akhir kita tentu lebih baik daripada kehidupan di dunia. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, seorang muslim diperintahkan untuk tidak melupakan akhirat dalam kesibukannya di dunia. Sebaliknya, tidak menyia-nyiakan kesempatan dunia untuk mempersiapkan dirinya ketika ia menuju jalan ke akhirat. Seringkali kita melupakan, seolah-olah umur kita itu masih panjang, usia kita masih belasan tahun. Namun seiring dengan geraknya waktu, ternyata tiba-tiba kita sudah berada di tengah-tengah. Umur kita sudah mencapai di atas 30 tahun. Padahal kita seolah-olah kemarin baru dilahirkan. Tatkala kita renungkan ketika kita sudah berada di 30-an tahun, namun tiba-tiba kita sudah baru merasakan usia sudah di atas 50 tahun. Badan kita sudah mulai merasa capek. Kita sudah tidak punya energi yang seperti dulu lagi. Mata kita juga sudah mulai rabun. Itu pun masih banyak orang yang menyombongkan dirinya bahwa hidupnya masih lama, sehingga ia tidak suka mengabdikan dirinya kepada Allah. Ia tidak suka bangun malam. Ia tidak suka dengan tahajud. Maka ia masih berfoya-foya di kafe, di warung-warung malam, yang seolah-olah itu adalah gemerlap surga dunia baginya. Namun jika direnungkan, ternyata umur di atas 50 tahun cepat sekali menuju angka 70 tahun.
di mana umur kita sudah memiliki bonus karena Rasulullah diberikan usia 63 tahun. Apa yang terjadi? Coba kita tanyakan kepada jamaah kita yang usianya sudah di atas 70 tahun. Maka jalannya sudah tidak bisa lurus lagi. Badannya sudah mulai agak bongkok. Kakinya sudah mulai berat diajak melangkah. Pendengarannya sudah mulai berkurang. Sakitnya sudah mulai banyak bertambah. Ketika ketemu dengan temannya, maka ia bertanya, "Apa keluhanmu saudara hari ini?" Dia akan menjawab, "Kakiku sudah mulai berat untuk diajak melangkah." "Sakit apa kemarin masuk rumah sakit?" "Jantungku sudah sering berdebar," dan sebagainya. Apakah ini menunjukkan kehidupan kita itu kekal di dunia? Tidak. Jika sudah merasakan itu, maka Allah lah tempat bersandar kita. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, beberapa minggu yang lalu saya juga harus kehilangan seorang guru TK Aba yang usianya di sekitar 40 tahun. Padahal ia sangat ceria sekali. Anaknya satu baru masuk SMK. Sakitnya tidak lama, di sekitar 2 minggu saja masuk ke rumah sakit. Maka tiba-tiba jam 1 malam saya harus mendengarkan sebuah telepon dengan diawali kata salam, kemudian inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka hati saya sudah berdebar-debar, siapakah berita yang akan disampaikan ini? Maka tatkala disampaikan, seorang guru TK Aba yang merintis TK itu dari nol, yang ia lakukan setelah lulus SMA, maka telah dipanggil oleh Allah karena perjuangannya 21 tahun yang lalu telah menunjukkan hasilnya yang sangat luar biasa. Kami pun banyak yang menangis. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, maka sedapat mungkin kita harus menanamkan kebaikan di muka bumi. Tatkala kebaikan itu disebut oleh orang, maka itu menjadi doa bagi kita. Ketika doa itu dikabulkan oleh Allah, maka pahala kita itu mengalir kepada kita. Tatkala kejahatan yang disebutkan oleh orang, maka siksa itu juga mengalir kepada kita. Oleh karena itu jamaah, berbuat baik itu penting, karena itu bagian dari amal yang akan kita haturkan kepada Allah, yang kita laporkan kepada Allah. Ini ya Allah, amal perbuatan kami yang baik. Maka banyak yang mendoakan, mudah-mudahan diampuni oleh Allah segala dosanya dan diberikan rahmat atas kebaikan yang ia lakukan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, kehidupan dunia itu hanyalah sebuah kesenangan yang bersifat sementara. Maka jangan mengagungkan jabatan kita, jangan mengagungkan keilmuan kita, jangan mengagungkan harta kita. Jika jabatan, kekuasaan itu, kemudian ilmu pengetahuan kita dan harta kita agungkan seolah-olah itu abadan-abadan, maka kehidupan Fir'aun, kemudian Haman dan Korun telah berada di dalam jiwa kita. Kenapa? Karena Fir'aun lambang kekuasaan, Haman lambang ilmu pengetahuan, karena ia membangun piramid yang seolah-olah piramid itu dibangun sangat tinggi untuk melihat Allah di atas sana. Kemudian Korun melambangkan orang yang memiliki harta kekayaan yang sangat luar biasa,
seolah-olah hartanya mampu untuk membeli apa saja, termasuk kehidupannya. Apakah kita tergolong mereka? Maka introspeksi diri kita sangat penting. Ketika kita jadi seorang pejabat, maka jabatan itu sebetulnya hanya sebuah titipan. Karena titipan, ia akan berbuat sebaik mungkin. Ia akan menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang hari ini telah banyak kita dengarkan, banyak kepala desa yang telah dipanggil oleh KPK karena menyalahgunakan keuangan yang telah dikucurkan oleh pemerintah. Coba kita rasakan apa yang terjadi dalam diri kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Di dalam surat Ghafir ayat ke-39 Allah berfirman, "Ya qaumi, innama hadhil hayatud dunya mata'u wa innal akhirah yal darul qarar." Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan semata, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, ayat ini menggambarkan sesuatu yang lebih jelas daripada ayat yang tadi. Di dalam surat Ghafir ini, bahwa kehidupan akhirat itu betul-betul kekal. Kenapa? Karena tidak ada orang yang sudah meninggal dunia itu bisa balik ke muka bumi. Ini menundukkan kita agar kita selalu berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan kematian kita? Bisa jadi kita keluar dari masjid ini, malaikat sudah menunggu kita di depan. Bisa jadi. Atau pada saat kita tidur, kita merasa capek kemudian tidur. Namun tiba-tiba malaikat mencabut nyawa kita sehingga kita ditidurkan selamanya. Bisa jadi pada saat kita makan, ketika nikmatnya kita sedang makan, ternyata Allah mencabut nyawa kita. Kenapa kita tidak berpikir rasional bahwa maut itu pun datangnya sewaktu-waktu? Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebetulnya kehidupan dunia itu hanyalah sebuah permainan. Tatkala kita larut dalam permainan itu, berarti kita terlena akan apa tujuan akhir kita. Tatkala kita menyenangi sebuah permainan itu melebihi senang kita dan kita kepada Allah, maka Allah pasti kita tinggalkan. Tatkala anak kecil senang bermain game, maka pasti yang lain ditinggalkan, termasuk panggilan ayah dan ibunya ditinggalkan. Yang ada hanya permainan game di depannya. Termasuk kita, tatkala kita menyenangi sesuatu, ada panggilan azan, pasti kita tinggalkan azan itu. Dan kita lebih memilih yang kita senangi itu. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-32, Allah memberikan satu peringatan. Wa mal hayatud dunya illa laibu walah walad darul akhirah khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, dan tidaklah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka, dan sesungguhnya kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Ini ayat yang sudah menukik pada tujuan akhir dari sebuah kehidupan.
bahwa kehidupan dunia itu adalah betul-betul sebuah permainan, dan kampung akhirat itu adalah akhir dari kehidupan kita. Mudah-mudahan ketika kita keluar dari sholat Jumat ini nanti akan merefresh otak kita untuk menuju kebaikan di akhir, yakni ketundukan dan kepatuhan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, khatib selalu tetap mengingatkan agar kita selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan takwa, karena takut kita kepada Allah lah yang akan mampu menyelamatkan kita dari kehidupan yang penuh dengan senda gurau ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, hakikat dunia dan akhirat itu adalah seperti mata uang. Yang satu mencintai kehidupan dunia, yang satu yakni kehidupan akhirat. Yang tadi makna hidup di dunia adalah main-main, sedangkan yang satu adalah penuh dengan ketundukan, yakni semua amal perbuatan kita itu harus bernilai ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita kerjakan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ketundukan itu berarti kita akan memasrahkan hasilnya. Dan insya Allah orang yang telah tunduk kepada Allah itu tidak akan pernah kecewa apapun yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Marilah kita akhiri Jum'ah ini dengan berdoa kepada Allah agar diri kita diampuni dan diberikan rahmat kehidupan di dunia ini, sehingga nanti kehidupan di akhirat kita akan menemui jalan kebaikan dan dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hablana qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma gfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullah ya akbar.